Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah bilang, dia juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ulangi ya, yang hidup dikeluarkan dari yang mati, yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Kan begitu. Jadi artinya ini siklus. Habis mati hidup, habis hidup mati, habis mati hidup lagi. Kan begitu. Itu namanya siklus, itu hukum alam. Nah, dan dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Nah, secara syariat bumi ini yang kita duduki. Tapi secara hakikat bumi itu adalah diri kita, jasmani kita, tubuh kita. Kapan tubuh ini hidup? Biasanya setelah mati. Betul nggak? Kapan kita ini bangkit? Biasanya kan setelah mengalami berbagai peristiwa yang menyusahkan. Betul nggak? Ada orang susah sekali ekonominya. Karena dia melihat kesusahan itu sebagai tantangan, dia bangkit. Betul nggak? Dia bisnis ini, bisnis itu. Coba tanya orang-orang yang hari ini menguasai ekonomi, bisa jadi dia pernah mengalami kehancuran ekonomi. Itu namanya yang hidup dikeluarkan dari yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Begitu hidup. Hidup tuh bersiklus, makanya tenang aja. Yang paling penting miliki dua, miliki keyakinan, yang kedua miliki semangat. Semangat untuk menambahkan kebaikan pada pikiran, pada kata-kata dan pada perbuatan. Itu sudah keren. Nih saya kasih hadiah nih hari ini. Yang hadir kajian hari Senin. Saya tidak menyangka yang datang akan sebanyak ini karena jadwalnya berubah. Ya, oleh karena itu saya kasih kajian yang solutif. Ulangi ya, 2 itu bisa. Ya, 1 miliki keyakinan bahwa hidup itu pasti berubah. 2, miliki semangat untuk menambah kebaikan pada pikiran, pada kata-kata, pada perbuatan. Makanya ya, kalau mau bicara timbang-timbang, pakai rasa. Kalau bicara begini apa sih dampaknya bagi orang lain? Kan kita udah punya pengalaman. Kalau orang lain ngomong kasar kita nggak enak, maka kita jangan ngomong kasar. Kan pelajarannya saya nggak mau ngomong begitu, karena orang lain ngomong begitu saya nggak enak, maka saya akan ngomong yang lebih baik. Gitu pelajarannya ya. Jadi kalau dicubit jangan nyubit lagi. Oh dicubit tuh nggak enak, berarti saya nggak mau nyubit. Gitu baru bener. Hidup baru bener. Ini dicubit nyubit lagi, betul nggak? Dimarahin nyolot lagi. Ya sama gilanya. Yuk lihat saya semua. Mau nggak bumi ini hidup? Mau nggak bumi ini tumbuh subur? Oke. Kalau bumi ini tumbuh subur, yuk kita sekarang miliki 2. Miliki keyakinan, miliki semangat. Tambahkan kebaikan pada pikiran, perkataan dan perbuatan. Saya yakin kita akan memiliki bumi yang subur. Nah, kan ada tuh yang buminya gersang, tubuhnya gersang, menakutkan. Tidak dirindukan oleh orang. Karena apa? Yang keluar dari pikirannya negatif. Yang keluar dari mulutnya menyakitkan. Yang keluar dari tindakannya merugikan, bikin onar. Ya Allah, hidup yang semacam itu tidak layak dihidupi. Oke? Paham ayat ini? Nah, lalu ayat yang terakhir kata Allah, wa kadzalika tuhrizun. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Jadi Allah akan mengeluarkan kita, ya. Ketika kita mati akan dikeluarkan menjadi hidup, ketika hidup akan dikeluarkan menjadi mati. Betul nggak? Seperti itu siklus dan seperti itu cara Allah mengeluarkan. Nih contoh sederhana. Ada orang sakit, sakitnya cancer. Setelah ikut pelatihan dengan saya, kemudian saya tanya, gimana pelatihan hari ini? Senang? Senang. Gimana kesadaranmu hari ini? Saya sekarang merasa semua beban lepas di kepala saya. Gitu. Oke. Tapi yang terakhir saya tanya lagi,
Apa yang mengantarkan kamu ke sini? Bingung kan? Masih dicari jawabannya. Udah mikir lama baru terjawab. Oh, yang mengantarkan saya ke tempat ini ternyata sakit saya. Bukankah sakit yang mengantarkan kamu ke tempat ini? Bukankah sakit yang membuat kamu jadi berkesadaran hari ini? Itulah, setelah bumi ini dibuat mati, maka akan dihidupkan. Kalau kita sadar, karena semua kebangkitan selalu berasal dari keterpurukan. Itu yang disebut dengan mengevolusikan kegelapan menjadi cahaya. Paham ya? Oleh karena itu, gak usah risau kalau hari ini kita banyak kesulitan. Yang paling penting, jangan dianggap kesulitan sebagai beban. Lihat kesulitan sebagai tantangan. Supaya kita tambah pintar, tambah arif, tambah bijaksana, tambah luas sudut pandangnya. Karena dengan cara itu Allah mendidik kita. Clear sekarang? Yuk sekarang jangan serakah pada yang kita ingin. Jangan menolak yang tidak kita ingin. Dua-duanya bagus bagi kita kalau kita bisa mengolahnya dengan sudut pandang yang tepat. Sampai sini paham? Paham apa tidak? Kalau nggak paham acungkan tangan boleh. Kalau nggak ngerti saya ulang sampai ngerti. Keluar dari sini kesadaran kita harus berubah. Stop serakah pada yang diinginkan. Stop menolak yang tidak diinginkan. Terima dua-duanya dengan cara yang sama. Wajah kita akan bersinar. Cantik dari dalam, ganteng dari dalam. Nah, baru kelihatan tuh. Ya. Oke. Ngerti ya itu surat Ar-Rum tadi ya? Catat tuh Ar-Rum ayat 19. Kalau nggak percaya buka lagi nanti di rumah, ya. Jadi ternyata yang hidup dikeluarkan dari yang mati dikeluarkan dari yang hidup, seperti itu. Nah, kita buktikan sekarang. Siapa yang melahirkan kebenaran? Kesalahan bukan? Betul enggak? Betul enggak? Iya, kebenaran itu dihasilkan oleh kesalahan. Lampu ini tidak akan ada kalau Thomas Alva Edison tidak melakukan kesalahan sebanyak 999 kali. Maka dia tidak mengatakan gagal. Saya cuma melakukan metode yang salah. Justru metode yang benar ditemukan setelah melakukan metode yang salah. Makanya jangan suka menyalahkan. Bisa jadi kesalahan yang melahirkan kebenaran. Paham ya? Kesalahan anggap saja kegelapan. Ternyata justru yang menghasilkan cahaya bisa jadilah kegelapan. Pernah dengar gak? Ada orang jahat, ujung-ujungnya husnul khotimah, jadi santri. Pernah dengar kan? Iya. Dia melewati kegelapan dulu. Lalu karena bosan di kegelapan kan mendapatkan cahaya. Makanya pepatahnya R.A. Kartini itu bukan habis gelap terbitlah terang. Bukan. Terjemahannya keliru. Saya pernah tanya ahli bahasa yang mengerti bahasa Belanda. Ternyata yang benar itu adalah menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang, bukan habis gelap terbitlah terang. Itu terjemahannya menurut yang mengerti bahasa Belanda kurang tepat. Menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Nih contoh, harus dikasih contoh. Biasanya kalau nggak dikasih contoh nggak ngerti. Ada orang rumah tangganya baik-baik saja. Bisa nggak dia jadi konsultan rumah tangga? Gak bisa. Tapi ada yang rumah tangganya ya mengalami goncangan. Betul nggak? Tapi dia bisa menyelamatkan rumah tangganya. Sampai dia keluar bisa menyelamatkan semua goncangan itu. Dia yang berhak menjadi konsultan rumah tangga. Dia pernah melewati itu dan selamat. Paham? Gitu. Kalau mau belajar bisnis, jangan sama orang yang tidak pernah gagal. Belajar dari orang yang pernah gagal, sukses, belajar sama dia. Di situ kita akan dapatkan pelajaran yang berharga.